Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dan akan membahas mengenai perdagangan internasional ya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami perdagangan internasional. Apa manfaatnya mempelajari materi ini? Manfaatnya suatu saat nanti kalian menjadi pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor, kegiatan perdagangan internasional, kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya ya. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, mengenai perdagangan internasional ini, apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas pengertian perdagangan internasional. Kedua, perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Ketiga, faktor pendorong perdagangan internasional. Keempat, manfaat perdagangan internasional. Dan yang kelima, kita akan membahas hambatan perdagangan internasional. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Sebelum itu, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ya. Menurut kalian, aktivitas apakah yang tampak pada gambar tersebut? Yap, betul ya. Aktivitas yang tampak pada gambar tersebut yaitu aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan. Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan merupakan bagian dari perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian tentang perdagangan internasional yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika Serikat sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika Serikat tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah. Dan begitu pun sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang dari Amerika Serikat. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran antara satu negara dengan negara lain, ya. Lalu, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Apa saja kegiatan perdagangan internasional? Pertama, ekspor, yaitu mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Yang kedua, impor, yaitu masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir ya. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional.
Nah, di sini mari kita buat dua bagian ya. Pertama, perdagangan dalam negeri, dan yang kedua, perdagangan internasional sebagai perbandingan. Pertama, kegiatan perdagangan dalam negeri dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan kegiatan perdagangan internasional dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual cenderung berinteraksi langsung. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan sama. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Dikenai bea masuk. Biaya angkut lebih murah. Biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang bervariasi. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan yang terakhir, perbedaannya yaitu peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional, sedangkan dalam perdagangan internasional peraturan perundang-undangannya berbeda atau menggunakan hukum internasional ya. Nah, masih semangat? Alhamdulillah, kalian memang selalu semangat ya. Hebat ya, pertahankan semangatnya dan konsentrasinya sampai video pembelajaran ini berakhir. Selanjutnya, mari kita bahas faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, faktor pendorongnya yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor sayur mayur dari negara lain, ya. Sedangkan keunggulan sumber daya alam Arab Saudi itu dia menghasilkan minyak bumi, ya, atau negara penghasil minyak bumi. Karena keunggulannya tersebut, dia mengekspor minyak bumi tersebut ke negara lain yang membutuhkan. Jadi ada saling membutuhkan ya, karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara ini. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitasnya, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik itu khas Indonesia ya, dan merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut karena unik, menarik, dan sifatnya yang khas. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang kelima, perbedaan lainnya yang meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera, ya. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat perdagangan internasional. Apa sih manfaatnya perdagangan internasional itu? Ini dia, ya. Pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kedua, menciptakan spesialisasi produk. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus
yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan iptek. Dan yang kesembilan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dia ya, manfaat perdagangan internasional. Nah, yang terakhir, kita akan membahas hambatan perdagangan internasional. Pertama, hambatannya itu adalah proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang kedua, kuota. Apa itu kuota? Yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Yang ketiga yaitu tarif. Apa itu? Kebijakan pajak atas barang ekspor dan impor, bertujuan untuk meningkatkan devisa negara dan melindungi produk dalam negeri. Dan yang keempat, hambatan perdagangan internasional yaitu politik dumping. Apa itu? Yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, ya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, kita akan agendakan untuk Zoom meeting, ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.